Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang doktrin Alkitab. Dan kita sudah sampai di ujung atau di akhir daripada pembelajaran doktrin Alkitab. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu di malam hari ini. Kami ingin belajar firman-Mu. Tuhan beri hikmat dan pengertian bagi kami, agar kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik. Hamba-Mu untuk menguraikan firman-Mu. Dalam nama Yesus, selamat kami hidup. Amin. Ya, sekali lagi selamat malam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baru saja selesai berdoa dan selanjutnya kita akan membahas firman Tuhan tentang Alkitab dan kehidupan orang percaya. Mengapa saya sengaja memilih topik ini? Karena kita sudah membahas Alkitab dari awal, dan dari bagaimana Allah menginspirasikan firman-Nya, bagaimana firman Tuhan itu diinspirasikan oleh Allah, bagaimana para rasul, para nabi, para penulis Alkitab dipakai oleh Tuhan menulis firman-Nya, dan bagaimana prosesnya sampai firman ada di tangan kita hari ini. Dan semua itu adalah karena pemeliharaan Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja untuk memakai para penulis Alkitab sehingga Alkitab ada di tangan kita. Dan kita sudah membuktikan bahwa Alkitab tidak ada salah ya, dalam hal apapun. Tidak ada salah, dan kita percaya Allah juga menginspirasikan kata demi kata. Sehingga kata per kata dalam firman Tuhan itu berarti. Ya. Dan kita sudah membuktikan bahwa Alkitab juga adalah satu-satunya firman Tuhan. Dan setelah kita membuktikan semua, setelah kita tahu bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, diinspirasikan oleh Allah, lalu apa hubungannya Alkitab dan kehidupan orang percaya hari ini? Nah, ini yang akan kita bahas di malam hari ini. Nah, yang pertama adalah kita bisa melihat bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Jadi ini merupakan satu kesimpulan dari pembelajaran kita dalam doktrin Alkitab, karena hari Minggu ini adalah minggu terakhir kita bahas ya, doktrin Alkitab dalam sesi Rabu malam. Makanya kita lihat bahwa kesimpulannya adalah Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Dan karena Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan, ini ada hubungannya dengan kekristenan hari ini. Ini ada hubungannya dengan orang percaya hari ini. Apa hubungannya? Ya, kalau Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan, maka kita bilang bahwa konsekuensi logisnya adalah di luar Alkitab bukan firman Tuhan. Jadi kalau kita sudah membuktikan Alkitab adalah firman Tuhan, ya, maka dia adalah satu-satunya firman Tuhan, maka di luar Alkitab itu bukan firman Tuhan. Ya. Kita bilang mohon maaf, 1000 kali maaf, gitu kan, bahwa kita bukan melecehkan, kita bukan merendahkan, ya, apalagi menista daripada kepercayaan lain atau kitab-kitab lain. Ini adalah konsekuensinya ketika kita bisa membuktikan Alkitab adalah firman Tuhan, maka di luar Alkitab itu bukan firman Tuhan. Kitab apapun juga di muka bumi ini, ya, itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Dan itu juga akhirnya membawa pada satu konsekuensi bahwa Alkitab satu-satunya firman Tuhan, maka di luar Alkitab bukan firman Tuhan, baik firman lisan, jadi baik firman lisan, artinya firman yang tertulis dalam bentuk buku, dalam bentuk tulisan, ya, dalam bentuk manuskrip apapun juga, yaitu jelas itu bukan firman Tuhan. Tetapi bukan hanya bahwa dalam firman lisan saja, ya, dalam firman tertulis, tapi juga dalam firman lisan. Gitu. Ya. Makanya konsekuensinya adalah kalau Alkitab adalah firman Tuhan, maka hari ini ya, tidak ada satu orang pun ya, setelah Alkitab selesai ditulis sekitar tahun 98 atau abad pertama, ketika Rasul Yohanes selesai menulis kitab Wahyu di Pulau Patmos di abad pertama, dia selesai menulis itu, berarti Alkitab sudah selesai ditulis, ya, firman-Nya sudah selesai, pewahyuan sudah dihentikan. Maka hari ini tidak ada ya,
wahyu lisan maupun tertulis yang bisa menganggap dirinya sebagai firman Tuhan. Nah, jadi tidak ada wahyu lagi hari ini, ya, baik secara tertulis maupun secara lisan. Ya. Nah, yang sering terjadi adalah banyak kekristenan hari ini masih mengaku mereka menerima pewahyuan dari Tuhan. Ya, kita sudah pernah belajar, ada si Mary Eddy Baker, ada John Smith, ya. Ada tokoh-tokoh misalnya Ellen White mendirikan yang banyak mempengaruhi Advent, ya, yang masih percaya Tuhan menurunkan wahyu. Dan bukan hanya tokoh-tokoh itu, kebanyakan gereja-gereja tertentu gitu kan, mereka bilang mereka berbahasa lidah, mereka bilang mereka mendapat mimpi dari Tuhan. Malah ada hamba Tuhan bilang dia mendapat mimpi, ya, menikah dengan Roh Kudus dan sebagainya. Ya, tapi kita bilang Alkitab jelas berkata bahwa itu bukan, ya. Jadi itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab sudah satu-satunya firman Tuhan. Dan di luar Alkitab bukan firman Tuhan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi sangat gampang sekali kita membuktikan bahwa hari ini mau orang bernubuat, mau dia berbahasa lidah, mau dia mendapat mimpi yang katanya dari Tuhan, apapun juga itu sudah bukan firman Tuhan. Itu bukan dari Tuhan, itu jelas. Karena Tuhan sudah selesai, karena Alkitab sudah satu-satunya firman Tuhan. Dan kalau ada hari ini, ya, kekristenan melakukan itu, tentu itu adalah satu hal yang keliru, yang salah, bahkan menyesatkan sebenarnya. Ya, terus coba kita lihat lagi. Ya, karena Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan, maka Tuhan berjanji dia akan menjaga firman-Nya. Ya, Tuhan berjanji menjaga firman-Nya. Ada beberapa ayat. Kenapa? Karena Alkitab berkata firman Tuhan itu kekal. Ya, firman Tuhan itu kekal. Ya, misalnya ini kita lihat ya, Matius 24 ayat 35. Dia bilang langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, langit dan bumi, tempat di mana kita berada ini nanti akan berlalu. Kapan? Di akhir kerajaan 1000 tahun, ya, itu akan ada penghakiman aras putih, ya, di mana langit dan bumi ini akan berlalu. Karena kemudian langit baru dan bumi yang baru. Ya. Nah, jadi langit dan bumi tempat kita berada hari ini, itu semuanya akan berlalu, semuanya akan tidak ditemukan lagi. Tetapi Tuhan bilang perkataanku atau firman Tuhan tidak akan berlalu. Tetap untuk selamanya, katanya. Nah, mengapa bisa demikian? Karena Tuhan menjaga firman-Nya. Gitu. Tuhan menjaga firman-Nya, dan karena firman Tuhan tidak akan berlalu, maka firman Tuhan ini bisa menjadi pegangan bagi kita. Gitu. Kita bisa memegangnya, kita bisa mempercayainya, kita bisa menaruh hidup kita pada firman Tuhan. Kenapa? Karena langit dan bumi, bahkan apa yang kita miliki, bahkan diri kita sendiri akan berlalu. Tetapi perkataan Tuhan, firman Tuhan tidak akan berlalu. Oleh sebab itulah gereja yang benar harusnya mengejar, bukan sesuai dengan wah gereja paling besar, oh gereja paling hebat, oh gereja paling apa, tetapi yang benar itu adalah mengejar harus paling sesuai dengan firman Tuhan. Karena yang sesuai dengan firman Tuhan itu tidak akan berlalu. Gitu. Nah, jadi Tuhan menjaga firman-Nya karena dibilang firman Tuhan itu akan kekal. Bahkan coba kita lihat ya. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 89 berkata, untuk selamanya ya Tuhan firman-Mu tetap teguh di surga. Jadi untuk selamanya ya Tuhan firman-Mu tetap teguh di surga. Jadi surga itu ada firman Tuhan persis seperti firman Tuhan yang punya kita yang ada di muka bumi ini akan persis seperti yang ada di surga. Gitu. Dia tidak akan berlalu karena Tuhan menjaganya. Dia tidak akan berlalu karena ada di surga. Dan kalau gitu untuk apa firman Tuhan ada di surga? Ya, nanti kita akan bahas salah satunya untuk menjadi hakim atas kita. Karena firman Tuhan akan menjadi dasar untuk menguji ya, segala apapun yang kita lakukan di muka bumi ini. Ya, dasarnya adalah firman Tuhan. Nah, jadi KUHP-nya ya, hukumnya nanti adalah firman Tuhan ya. Makanya dia akan tetap tinggal di surga, dia akan kekal gitu ya. Dan Tuhan menjaga firman-Nya, kenapa? Karena firman Tuhan itu bermanfaat. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan ya. Dalam bahasa aslinya segala kitab di bait memang bermanfaat
untuk mengajar. Ya, jadi segala kitab dibait, diilhamkan, dan bermanfaat untuk mengajar. Untuk mengajar, untuk apa? Untuk menyatakan kesalahan. Ya, jadi untuk mengajar seseorang ya, tentang sesuatu yang kita tidak tahu. Ya. Di Mazmur berkata, bahwa firman-Mu memberikan pengetahuan kepada mereka yang tidak berpengalaman. Kadang-kadang ada banyak hal kita tidak memiliki pengalaman. Tetapi oleh firman Tuhan, ya, oleh kita membaca firman Tuhan, oleh kita mengikuti petunjuk-petunjuk firman Tuhan, ya, maka itu bisa menjadi pengalaman bagi kita untuk kita membuat sebuah keputusan. Nah, misalnya, kita belum punya pengalaman untuk menikah, kita belum punya pengalaman bagaimana memilih suami, bagaimana memilih istri, misalnya. Tetapi firman Tuhan, dikatakan memberikan pengalaman kepada orang yang tidak berpengetahuan. Lalu bagaimana caranya? Kita baca di Alkitab. Bagaimana tokoh-tokoh Alkitab mereka mencari pasangannya. Ya. Bagaimana tokoh-tokoh Alkitab ketika mereka salah memilih pasangan. Bagaimana misalnya petunjuk-petunjuk Alkitab untuk memilih pasangan. Harus misalnya orangnya seiman. Harus orang yang percaya kepada Tuhan. Yang bebas menikah dengan siapa saja. Asal orang itu adalah orang percaya. Dan harus orang yang mengasihi Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, memberikan pengalaman kepada mereka yang berpengalaman. Dan banyak hal dalam dunia ini kita belum punya pengalaman. Tetapi kita mendapatkan pengetahuan itu dari firman Tuhan sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat dalam hidup ini. Misalnya mendidik anak, ya. Semua orang tadinya belum punya anak, ya. Tetapi ada firman Tuhan, dasar-dasar dalam mendidik anak. Hai orang tua, jangan sakiti hati anakmu. Ya, dia bilang apa? Didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, sehingga pada masa tua dia tidak akan menyimpang daripadanya. Ya. Jadi firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Ya. Jadi untuk menyatakan kesalahan sehingga kita sadar akan kesalahan kita. Banyak hari ini dunia mulai kacau balau. Gitu. Kenapa? Karena mereka tidak berpegang pada firman Tuhan. Laki-laki mau menikah dengan laki-laki, perempuan mau menikah dengan perempuan. Laki-laki mau menggantikan kelamin menjadi perempuan, perempuan mau menggantikan kelamin menjadi laki-laki. Kenapa demikian? Gitu. Karena mereka menganggap itu biasa. Itu hal yang wajar, hal yang sudah biasa di muka bumi ini. Tapi Alkitab bisa menyatakan itu salah. Itu salah. Laki-laki Tuhan menciptakan satu Adam, satu Hawa, satu laki-laki dan satu perempuan. Dan ketika kita membaca Alkitab, kita tahu ini salah. Gitu. Dan menyatakan kesalahan. Untuk apa? Untuk memperbaiki kelakuan. Untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan. Jadi kalau misalnya firman Tuhan menegur kita, sehingga kesalahan kita dinyatakan, mungkin ketika kita membaca firman Tuhan, atau ketika kita sedang merenungkan firman Tuhan, atau ketika mendengarkan penjelasan firman Tuhan, misalnya lewat khotbah, lewat penguraian firman Tuhan, ya kita harus bersyukur. Ya. Karena tujuan firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan. Dan orang yang dinyatakan kesalahan akan memperbaiki kelakuannya. Dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, karena itu Tuhan menjaga firman-Nya, karena firman Tuhan itu bermanfaat. Ya. Terus, ya. Dan menjadi dasar hidup orang percaya. Mazmur pasal 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membahas firman Tuhan panjang lebar, sedemikian jelasnya, dari minggu ke minggu ke minggu, sampailah kita di minggu terakhir dengan pembahasan firman Tuhan. Dan dari situ kita melihat bahwa Alkitab benar-benar adalah firman Tuhan. Begitu ajaib, ya, Alkitab kita terjadi, gitu kan. Tuhan memakai dengan berbagai macam cara. Sehingga apa? Sehingga layak untuk kita menjadikannya pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang menerangi langkah kita. Ya, yang menerangi jalan kita. Kita harus berjalan ke arah mana? Kita lihat dunia seperti ini. Ya. Kita lihat tanda-tanda dunia, misalnya tanda-tanda tentang kedatangan Tuhan. Kita harus tahu, kita harus berjalan kemana. Ya, kita lihat godaan, keindahan dunia. Kita harus memilih apa. Nah, itu kita bisa lihat dari
dari firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan bisa menjadi dasar hidup orang percaya, layak untuk kita pegang, layak untuk ikuti. Ya. Karena itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mengapa demikian? Karena di dalam Matius pasal 4 dikatakan bahwa manusia bukan hidup dari firman saja, tapi manusia bukan hidup dari firman saja, roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman Tuhan itu memberikan kehidupan. Firman Tuhan itu cukup. Nah, itu layak untuk menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita mau bertanya tentang apa? Ya. Dalam firman Tuhan ada semua penjelasannya. Ya. Kita bisa bertanya tentang pekerjaan. Oh, ada banyak ya, pekerjaan. Kita bicara masalah keuangan. Ada banyak. Tuhan bahas masalah keuangan. Dalam pekerjaan, dia bilang apa? Hai orang malas, belajar dari semut. Nah, jadi belajar dari semut, dia bilang dia rajin mengumpulkan makanannya. Nah, dalam hal apa lagi? Ya, Tesalonika, orang yang tidak bekerja janganlah ia makan. Nah, jadi mengajarkan kita harus bekerja supaya makan. Orang Kristen tidak boleh malas-malas. Ya. Terus apa lagi? Dalam pekerjaan, ya, di samping itu kita bekerja, tapi kita juga berserah kepada Tuhan. Karena Mazmur berkata apa? Jika bukan Tuhan yang membangun kota, sia-sialah orang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang menjaga, sia-sialah orang berjaga siang dan malam, katanya. Bahkan dia bilang Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Jadi sia-sia orang yang bekerja, katanya, kalau Tuhan tidak memberkati. Di tempat lain, dalam hal pekerjaan, dalam hal keuangan, akar daripada segala kejahatan adalah cinta akan uang. Cinta akan uang maksudnya prioritasnya adalah uang, nilai segala-galanya adalah uang. Jadi kalau misalnya itu orang atau pekerjaan atau apapun yang akan memberikan kontribusi uang kepada dia, maka dia berharga bagi dia. Tapi orang ini, keluarga atau siapa yang tidak memberikan kontribusi bagi dia dalam hal keuangan, ya mungkin itu tidak berarti bagi dia. Nah, jadi firman Tuhan itu dasar hidup kita. Kenapa? Karena cukup. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat. Misalnya ketika ada orang mencurangi kita. Tuhan bilang apa? Pembalasan adalah hakku. Nah, ketika misalnya kita merasa dicurangi sehingga kita sakit hati, Tuhan bilang ampuni. Berapa banyak kita maafin? 70 kali 7 kali. Semuanya cukup. Cukup dalam hal apa saja. Firman Tuhan cukup untuk menjadi dasar hidup orang percaya. Terus apa lagi? Mazmur 119 ayat 9 dikatakan apa? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, kata Daud. Dan juga bisa menjaga kelakuan kita yang bersih. Kayak kita bersyukur kita mengenal firman Tuhan. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan Tuhan sedang melihat. Ya. Tuhan sedang melihat dan Tuhan sedang menilai. Sehingga kita berusaha untuk hidup bersih, hidup kelakuan kita benar di hadapan Tuhan. Ya, itu bagian yang kecilnya ya. Jadi Tuhan menjaga firman-Nya karena firman Tuhan dasar hidup orang percaya. Nah, terus kita lihat selanjutnya ya. Coba ayat. Dasar penghakiman orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, ada beberapa yang baru masuk, saya sedikit jelaskan bahwa beberapa minggu lalu kita sudah membahas banyak tentang firman Tuhan. Ya, dan hari ini kita sudah menyimpulkan bahwa Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Dan Alkitab dengan hubungannya dengan orang percaya apa? Ya, Alkitab itu akan menjadi hakim orang percaya nantinya. Coba kita lihat dalam 1 Korintus 3 ayat 13. Ya, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan itu masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Dan api itu sebenarnya apa? Gitu. Yeremia pasal 23, 29 berkata, bukankah firmanmu seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Api itu berbicara masalah pemurnian.
Ya, jadi api itu berbicara masalah pemurnian, pembuktian. Ya. Hanya kalau Anda baca dalam 1 Korintus 3 ayat 12, 13, 14, 15, dia katakan apa? Tiap-tiap orang membangun dasar di atas Kristus. Entah dia di atas jerami, entah di atas kayu, entah di atas dasar perak, emas, ya. Semuanya akan diuji. Kalau emas dibakar, dia akan murni. Nah, kalau kayu dan rumput kering dibakar, dia akan hangus terbakar. Tapi orang-orang itu akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Ini berbicara masalah apa? Berbicara masalah setelah kita diselamatkan, ya, maka apa yang kita lakukan baik atau buruk itu akan dihakimi di pengadilan Kristus. Dan dasarnya adalah dasar penghakiman apa? Firman Tuhan. Ketika misalnya kita berbuat dosa karena kita marah sama seseorang, karena kita dendam, karena kita benci sama seseorang. Bagaimana Tuhan menghakimi? Ya, Tuhan bilang kamu sudah salah. Kan di Alkitab bilang, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri, berdoalah bagi dia. Ampunilah. Ya, dalam Roma berkata apa? Jika segala sesuatu itu tergantung padamu, berdamailah dengan semua orang. Maksudnya kalau kata maaf itu ya, sudah diberikan kepadamu dan perdamaian sangat tergantung apakah kamu menerima atau tidak. Kata maaf itu, maka kita bilang sedapat-dapatnya hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, jadi semuanya akan diuji oleh api, dan api itu adalah firman Tuhan. Jadi sesuai dengan tema kita, Alkitab dan kehidupan orang percaya. Jadi kita harus berusaha ya, membaca Alkitab, belajar firman Tuhan untuk kita mengerti agar langkah kita dan jalan kita seturut dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena semuanya nanti akan diuji oleh api. Pekerjaan masing-masing orang. Makanya ketika Paulus mendengar ada orang berkata, wah mereka memberitakan Yesus Kristus dengan maksud yang lain. Gitu. Maksudnya ada orang di zamannya Rasul Paulus memberitakan Injil Yesus Kristus, tapi untuk kepentingan pribadinya. Untuk melayani perut mereka, gitu, untuk keuntungan pribadi apapun. Ya, Paulus bilang ya tidak masalah. Gitu. Mereka mau memberitakan atau dasar apa, yang penting Kristus diberitakan. Tetapi nanti pekerjaan mereka itu nanti akan diuji, dinilai oleh Tuhan. Ya, saya tidak berkata bahwa kita di ayat itu berkata kita kompromi, tapi maksud Paulus adalah sekalipun mereka jahat, sekalipun mereka ini tetap ada nilai positifnya firman Tuhan diberitakan. Ya, tetapi mereka sendiri tidak lepas dari pengujian nanti oleh firman Tuhan. Itu oleh api yang adalah firman Tuhan itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara akan dikasih. Saya dalam renungan firman Tuhan sering sampaikan bahwa ketika kita sungguh-sungguh diselamatkan, berpegang sampai akhir iman kita, ketika Tuhan datang, atau kita yang dipanggil oleh Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Ya, ketika Tuhan datang, habis itu kita diangkat. Nah, kita akan langsung menghadap namanya Bema Kristus, pengadilan Kristus. Dan di sana tiap-tiap orang, semua apapun yang dilakukan dalam hidupnya, baik ataupun buruk, itu dibukakan. Kalau segambaran saya itu kayak ini kayak film dari kita kecil sampai dari kita diselamatkan sampai kita mati. Dibukakan semua. Nah, ini tanggal segini kamu sedang begini, tanggal segini kamu lakukan ini, tanggal segini lakukan ini, tanggal segini kamu pergi penginjilan, misalnya kamu tanggal segini kamu memberitakan Injil, tanggal sini kamu lagi melakukan dosa ini, tanggal segini kamu berbohong, tanggal sini kan semuanya akan dibukakan. Gitu. Mendasarnya adalah firman Tuhan. Pengujiannya berdasarkan firman Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara akan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjaga firman-Nya. Karena firman Tuhan dasar penghakiman orang percaya. Nah, terus apa lagi? Ya. Karena firman Tuhan ya, ada dasar hidup semua orang percaya, maka apa hubungannya dengan kita orang percaya? Hubungannya adalah kalau kita sungguh-sungguh percaya Alkitab adalah firman Tuhan, maka ini layak ya, untuk bukan hanya menjadi dasar hidup kita, tetapi juga dasar hidup anak-anak kita ya, atau generasi selanjutnya. Makanya kita bilang bahwa diajarkan sedini mungkin. Dari kecil ya, dari kecil diajarkan firman Tuhan sedini mungkin. Lihat misalnya ini 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil, ya, kata Paulus, engkau Timotius ya sudah mengenal kitab suci.
yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi, kalau kita sebagai orang Kristen, bahkan kita yang sudah belajar firman Tuhan, doktrin Alkitab, dan yakin Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan, berarti ini adalah dasar hidup kita, dan bukan hanya dasar hidup kita. Kita menyadari ini penting, maka kita harus ajarkan sedini mungkin ya, kepada anak-anak kita, pada generasi yang ada di bawah kita. Sebab itu di gereja kita ada sekolah minggu, ada menghafal ayat Alkitab, itu salah satunya. Mereka harus mendengarkan cerita firman Tuhan dari kecil. Ya, mereka mendengarkan itu, mereka tahu sedikit tentang firman Tuhan, tentang cerita-cerita firman Tuhan. Sampai mereka sendiri suatu saat bisa membaca, maka diperdengarkan ketika renungan firman Tuhan. Mereka juga diperdengarkan ketika orang tuanya membaca firman Tuhan. Nah itu baik. Karena Titus, seorang muda, dipercayakan untuk menjadi gembala di Efesus. Rupanya karena dari kecil dia mendengar kitab suci. Ya. Anda baca dalam ayat lain, dalam 1 Timotius berkata apa? Timotius, ya, imanmu yang timbul dari apa? Dari mamamu Eunike dan nenekmu Lois. Jadi rupanya dia dari neneknya, ya, sampaikan kepada mamanya sampaikan kepada Timotius, dan Timotius masih ketemu dengan neneknya mengajarkan juga firman Tuhan. Sehingga seorang muda bernama Timotius, dari masa mudanya dia melayani Tuhan dan mengembalakan jemaat Efesus. Dari mana kita tahu itu? Karena dalam surat Timotius berkata apa? Paulus bilang kepada Timotius, jangan ada seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi karena dirimu dalam teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tingkah lakumu, dalam kesucianmu. Jadi jangan ada seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Engkau ada seorang gembala, pemimpin jemaat Efesus. Memang engkau masih muda, maka berikanlah teladan. Kenapa Timotius bisa demikian? Karena dia diajarkan firman Tuhan sedini mungkin kepada generasi oleh orang tuanya, oleh neneknya. Dan ini adalah satu contoh yang baik bagi kita juga. Kalau kita percaya kita ada satu-satunya firman Tuhan, maka firman Tuhan ini harus disampaikan, diestafetkan pada generasi yang ada di bawah kita. Terus apa lagi? Ulangan, ya, pasal 6 ayat 6-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ya. Apa perintahnya? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Kalau Anda baca selanjutnya, tempelkan, dibilang di pintu, ya, di pagar rumahmu. Jika mereka lihat, maksudnya kemana mereka lihat, ketika berbaring, mereka mendengar, ketika mereka dalam perjalanan, ketika mereka sedang duduk, ya, ceritakan firman Tuhan, ceritakan kasih Tuhan. Itu, ya, jadi Tuhan suruh orang-orang Israel itu menceritakan karya-karya Tuhan kepada bangsa Israel. Ketika anak-anak mereka yang duduk di rumah, bila mereka dalam perjalanan, ketika mereka berbaring, ketika mereka bangun, nanti setiap waktu sampaikan kepada mereka. Dan harus berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Ya, pertama mereka masih anak-anak. Ya, biasanya daya ingatnya tidak terlalu bagus gitu. Maksudnya tidak terlalu banyak. Maka harus diulang-ulang. Dan dengan diulang-ulang itu maka lama-lama jadi ingat. Ya, lebih kuat, lebih mantap. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kita yang mengerti Alkitab adalah firman Tuhan. Dan ini yang menjadi dasar untuk mendidik generasi yang ada di bawah kita. Mendidik anak-anak kita. Oleh sebab itulah, kita harus mengajarkan Alkitab atau firman Tuhan sedini mungkin kepada mereka. Nah, ya, terus, kita lihat lagi. Ya, agar apa? Ya, lihat Amsal pasal 22 ayat 6. Didiklah orang muda. Kita ini, didiklah orang muda, didiklah anak-anak menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi itu peletakan dasar. Nah, itu bisa dilakukan oleh kita sebagai orang tua atau minimal calon orang tua, ya. Ya. Nah, bagaimana? Ya. Alkitab dasar iman Kristen, ya. Dan karena Alkitab dasar iman Kristen, maka iblis, ya,
dia berusaha untuk menghancurkan Alkitab. Ya, jadi berusaha untuk menghancurkan Alkitab. Dia pernah berusaha untuk menghancurkan Alkitab dari luar. Ya. Zaman Konstantin, banyak zaman Alkitab dibakar. Ya. Banyak zaman orang ingin memusnahkan Alkitab, tetapi Alkitab tidak bisa dimusnahkan. Ya. Ada satu cerita, ada satu tokoh dia ingin memusnahkan Alkitab, tapi bukan Alkitab yang musnah, akhirnya dia yang musnah. Ya. Dan iblis berusaha untuk menghancurkan itu. Gitu. Dari luar dia berusaha untuk menghancurkan. Tetapi yang paling parah adalah bukan serangan dari luar. Biasanya kalau serangan di luar itu justru membuat iman orang semakin kuat. Sehingga ada satu buku, ya, buku yang menceritakan tentang penganiayaan orang-orang Kristen. Jadi judul buku itu adalah Semakin Dibabat, Semakin Merambat. Jadi orang Kristen itu kayak rumput. Gitu. Rumput itu semakin kamu babat, dia akan semakin subur. Babat semakin subur, alang-alang dibakar, habis. Tapi akarnya masih ada. Gitu. Habis itu dia tumbuh lebih subur lagi dari sebelumnya. Kenapa? Karena arang itu salah satu jadi pupuk juga. Gitu. Ketika dia tumbuh, dia akan subur lagi. Gitu. Jadi orang Kristen dihancurkan dari luar, semakin dibabat, dia akan semakin merambat. Semakin mau dimusnahkan, dia akan semakin kuat. Dan itu juga terjadi dengan Alkitab. Orang berusaha untuk menghancurkan Alkitab dari luar, maka Alkitab tetap eksis. Tapi yang paling berbahaya adalah ya, iblis ingin berusaha untuk menghancurkan dasar iman kita. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat diperbuat oleh orang benar itu? Alkitab dasar iman kita. Dan iblis berusaha untuk menghancurkan dasar iman ini. Ya. Dan yang paling parahnya adalah orang Kristen masuk dalam program iblis untuk menghancurkan Alkitab. Bagaimana caranya? Dengan berkata bahwa, oh masih ada bahasa lidah. Berarti Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan. Oh masih ada nubuat. Berarti Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan. Oh masih ada mimpi. Ya, Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan. Dia bilang, oh kenapa bernubuat? Ya, bukankah Alkitab sudah cukup? Oh iya, Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Dia cukup. Tetapi nubuat itu sama dengan Alkitab. Nah, kita bilang kalau sama, kenapa tidak baca Alkitab saja? Nah, orang akan digiring ya. Kamu nggak usah buka Alkitab deh. Mending mau dengar ada orang yang katanya langsung bicara ya dari Tuhan. Jadi ngapain capek-capek baca? Langsung aja dengar. Gitu. Dan banyak gereja hari ini dia lebih senang kalau hamba Tuhan berkata, tadi malam Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan sampaikan pesan ini kepada saya. Dan Tuhan bilang, saya sampaikan kepada jemaat. Wow, ini lebih keren. Dibandingkan, mari kita buka Alkitab kita. Misalnya kita baca tentang penghakiman akhir zaman. Nah, itu kurang keren. Gitu. Tapi kalau Tuhan tadi malam berbicara kepada saya. Dan Tuhan berkata bahwa masa sekarang masa akhir zaman. Tuhan bilang penghakiman sudah ada di depan mata, kita harus bertobat. Wow. Itu lebih didengar. Ya, kenapa? Karena orang malas baca Alkitab, dia lebih dengar langsung seperti itu. Lambat laun Alkitab tidak akan dibaca, sementara perkataan-perkataan seperti itu, yang katanya tadi mirip-mirip dengan Alkitab, itu jauh lebih menyimpang dari Alkitab. Nah, jadi, sehingga apa? Sehingga Alkitab bukan lagi satu-satunya firman Tuhan. Yang kedua, mental orang Kristen. Bukan mencari dari Alkitab, tapi mereka berusaha untuk mendengar hal seperti itu. Akhir ujung-ujungnya malas baca Alkitab. Sehingga gampang sekali untuk disesatkan. Jadi, tanpa mereka sadari, gereja-gereja yang masih mempraktikkan nubuat, bahasa lidah, mimpi, yang berkata masih ada pewahyuan dari Tuhan, itu masuk dalam program iblis untuk menghancurkan dasar iman Kristen. Saya kasih gambaran itu bagaikan mereka berdiri di sebuah tempat. Jadi berdiri di sebuah tempat, ya. Dan dia gali sendiri tempat dia berdiri itu. Ya, jadi dia gali sendiri. Jadi dia kata, oh saya adalah orang yang percaya pada Alkitab. Tapi pada saat yang sama dia gali, dihancurkan sendiri dasar-dasarnya itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai penutup doktrin Alkitab kita. Kita sudah tahu Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Dan Tuhan hadirkan Alkitab dengan begitu luar biasa. Melewati para penulis Alkitab. Tuhan menjaga, memeliharanya.
dan tidak ada salah dalam hal apapun juga. Maka ini layak untuk menjadi standar hidup kita, layak untuk menjadi petunjuk arah dalam hidup kita, dan memang harus menjadi petunjuk arah dalam hidup kita. Agar apa? Agar Alkitab tidak hanya dibuktikan tidak ada salahnya. Alkitab tidak hanya kita bisa membuktikan dia adalah firman Tuhan, tapi yang terpenting daripada itu adalah bagaimana kita melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan hari lepas hari kita. Dan kita berkomitmen untuk menaruh hidup kita, langkah kita, jalan kita pada firman Tuhan. Ya, jadi itu saja pembahasan kita di malam hari ini tentang Alkitab dan kehidupan orang percaya. Jadi intinya bahwa Alkitab bukan hanya kita pahami, bukan hanya kita tahu, tetapi kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan kita juga terus memberitakannya kepada orang lain. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha.